warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran pendidikan teknologi dan kejuruan dalam masyarakat dengan tema paradigma pendidikan kejuruan di Indonesia. Sebelumnya, nama saya Judit Ranggraini, biasanya dipanggil Rani dengan 2158716, Ilmu Pendidikan Vokasional. Saya dari Prodi PPKK Tata Rias, Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Yang pertama, abstrak. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Implementasi reformasi pendidikan adalah penetapan UU nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, yang implementasinya menyentuh ekonomi di bidang pendidikan. Paradigma otonomi bidang pendidikan membawa wacana yang akan masih adanya kesenjangan antara kurikulum yang diberikan dengan kebutuhan di dalam masyarakat. Di lain pihak, kualitas sumber daya manusia siap pakai, Indonesia juga masih jauh dari kondisi yang menggembirakan. Kualitas sumber daya manusia merupakan harta yang terpendam yang dimiliki suatu bangsa, dan pendidikan merupakan proses sepanjang masa sehingga pemikiran akan sistem pendidikan yang memiliki visi dan misi yang jelas diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Di lain pihak, tantangan globalisasi yang berimplikasi pada pendidikan tetap menuntut peran pemerintah sebagai arah kebijakan pendidikan secara umum. Pendidikan harus terlembagakan sehingga mudah dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan. Selanjutnya, pendidikan kejuruan dan peranannya dalam masyarakat. Pendidikan dan ketenagakerjaan. Permasalahan penduduk tersebut disebabkan bahwa sumber daya manusia itu yang kita miliki tidak memiliki keunggulan komparatif. Indonesia juga memiliki SDM yang berlimpah, namun daya saing kerja Indonesia berulah pada tingkat buruh kasar yang berupa minim. Sebagai contoh, sebagian besar pekerja Indonesia yang dikirim dengan pekerja luar, ya ini seperti pembantu, supir, atau kelas pekerja rendah yang lain dengan memiliki keterbatasan kemampuan, keahlian, dan pendidikan yang dimiliki pekerja Indonesia sering dapat masalah karena ketidakmampuannya dalam penguasaan bahasa maupun teknologi yang dimilikinya. Jumlah pengangguran terbuka akan terus meningkat. Kondisi tersebut dilihat dari jumlah penganggur pada tahun 2005 mencapai jumlah 11,20 juta. Yang hal ini sangat menyedihkan juga karena menimpa Indonesia dengan hilangnya investor asing yang menanamkan modalnya, sehingga tenaga kerja formal di kota ini hilang hingga 1 juta. Itu menurut Al-Jufri 2005. Selanjutnya, peran sekolah menengah kejuruan dalam transformasi struktur tenaga kerja. Salah satu tujuan keberadaan sekolah menengah kejuruan, yakni biasanya disebut SMK. Salah satu SMK ini mempersiapkan lulusan guna memasuki lapangan kerja. Oleh sebab itu, bentuk hubungan yang terjadi antara pendidikan kejuruan dengan ketersediaan tempatan kerja haruslah relevan. Implementasi dari sekolah menengah kejuruan berorientasi pada dunia kerja yang didasarkan pada kebijakan link and match, keterkaitan dan kesepadanan. Departemen Pendidikan merumuskan bahwa secara filosofis, link and match merupakan cara pandang bahwa pendidikan ialah bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penyelenggaraan sekolah SMK ini adalah jenjang pendidikan menengah yang memiliki misi khusus, di mana SMK bertujuan untuk mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki dunia kerja serta mengembangkan sikap profesional. Selanjutnya, model penyelenggaraan pendidikan di SMK. Model pembelajaran sekolah menengah kejuruan atau SMK yang digunakan di Indonesia adalah model pendidikan sistem ganda atau PSG dengan berbagai kondisi dan kendala. Kendala pelaksanaan pendidikan sistem ganda tersebut berkaitan dengan keragaman geografis, keragaman kesiapan dan potensi sekolah menengah kejuruan. Keragaman SMK yang kurang didukung oleh keberadaan industri daerah, sulitnya menjalin kerjasama dengan perusahaan dan industri, kurangnya efektifnya pembimbing dan instruktur di sekolah, serta lemahnya manajemen pelatihan di industri.
Paradigma otonomi pendidikan, konsep dan praktiknya. Otonomi pendidikan membawa paradigma pendidikan yang baru, visi baru tentang realitas pendidikan, perubahan yang mendasar pada pemikiran, persepsi, dan nilai-nilai yang akan dimiliki berkaitan dengan pendidikan. Paradigma otonomi pendidikan harus memiliki ciri-ciri yakni 3, demokratisasi dan desentralisasi pendidikan. Yang kedua, manajemen berbasis sekolah yang lebih akuntabel. Yang ketiga, pendidikan yang berbasis masyarakat. Model penyelenggaraan pendidikan di SMK. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Implementasi reformasi pendidikan, yakni penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan otonomi daerah yang implementasinya menyentuh otonomi di bidang pendidikan. Di lain pihak, kualitas sumber daya manusia tetap pakai di Indonesia masih jauh dari kondisi yang mengembirakan loh. Kualitas SDM, sumber daya manusia, merupakan harta terpendam yang dimiliki suatu bangsa, dan pendidikan merupakan proses sepanjang masa hingga pemikiran akan sistem pendidikan yang memiliki visi misi yang jelas diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Pendidikan juga harus terlembagakan loh, sehingga memudahkan kita dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan pendidikan mereka. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil, peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Implementasi reformasi pendidikan adalah penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang implementasinya menyentuh otonomi di bidang pendidikan. Di lain pihak kualitas sumber daya manusia siap pakai, Indonesia masih jauh dari kondisi yang menggembirakan. Kualitas SDM merupakan harta terpendam yang dimiliki suatu bangsa, dan pendidikan merupakan proses sepanjang masa, sehingga pemikiran akan sistem pendidikan yang memiliki visi dan misi yang jelas diharapkan mampu menjembatani kesenjangan tersebut. Pendidikan harus terlembagakan, sehingga memudahkan dalam pengawasan dan evaluasi pengelolaan, seperti adanya materi di sekolah. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas partisipasinya.